Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam acara doa pagi, di mana Tuhan telah pelihara kita sepanjang hari kemarin dan hari ini kita menikmati lagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kemurahan Tuhan berikan kepada kami di hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih kami dapat menikmati suasana baru dari pemeliharaan Tuhan. Kami mau menikmati firman Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih menyertai acara doa pagi kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tema yang diberikan pagi hari ini adalah Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 11. Yesus datang sebagai manusia, Dia yang adalah Allah, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa, membebaskan orang-orang dari kematian kekal dalam neraka, di mana ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Puji Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, seorang anak yang suci yang tidak mengenal dosa, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kamu sekalian perlu memiliki hati yang tulus, hati yang polos seperti anak kecil ini. Dan untuk menjadi yang terbesar di dalam sorga, Tuhan Yesus katakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Untuk menjadi yang terbesar dalam sorga, ketika kita mau merendahkan diri seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, dan menjadi seperti anak kecil, anak yang masih polos, masih suci, masih tidak mengenal dosa. Saudaraku, dalam Injil Matius pasal 18, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus begitu memperhatikan keadaan anak-anak kecil sehingga Yesus ingatkan, jangan sampai ada yang menyesatkan anak-anak kecil ini. Karena anak-anak kecil mereka gampang percaya, mereka gampang terpengaruh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingatkan, kalau mereka yang menyesatkan anak-anak itu dengan perkataan-perkataan dusta, dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, lebih baik
leher mereka diikat dengan batu kilangan, dibuang ke dalam laut, biar mereka mati. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan orang-orang, dan mulai dari anak-anak kecil harus diberitakan perkataan yang baik, perkataan contoh yang benar, bukan dengan perkataan-perkataan dusta, bukan dengan hal-hal yang menyesatkan sehingga anak-anak itu menjadi rusak. Saudara-saudara, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, saudara. Malaikat dalam ayat yang ke-10, Alkitab mengajarkan bahwa Allah sering memelihara umatnya melalui malaikat. Malaikat ini sungguh-sungguh menaruh perhatian dan kasih terhadap anak-anak Tuhan. Misalnya dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Juga dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 10, Lukas 16 ayat 22, Ibrani 1 ayat 14, dan masih banyak ayat-ayat lain lagi. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 9 ayat 12-13 tadi. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Mengapa? Karena Yesus makan bersama-sama dengan Timotius, si pemungut cukai, saudara. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada murid-murid, mengapa kamu makan dengan orang-orang berdosa? Mengapa kamu bergaul dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai? Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, kata Yesus, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus tidak butuh persembahan. Yesus butuh belas kasihan. Karakter Yesus adalah karakter yang penuh dengan belas kasihan. Dan Yesus menghendaki orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga memiliki karakter Kristus, bukan persembahan. Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk memperkenalkan mereka karakter yang baik, karakter yang benar kepada mereka yang belum percaya. Dalam kita bergaul bukan untuk menjadi sahabat yang akrab. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, bukan untuk menjadi sahabat akrab mereka, tetapi untuk berbuat baik kepada mereka sambil memperkenalkan jalan keselamatan kepada mereka. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kiranya firman Tuhan yang pendek, yang sederhana ini membuat kita terbuka dalam pergaulan kita, bukan menutup diri dan menganggap orang lain berdosa, orang lain tidak layak untuk kita dekati, tapi justru Yesus menghendaki supaya kita bergaul dengan mereka sambil
menunjukkan karakter-karakter Kristus sambil memperkenalkan Injil, memperkenalkan berita baik kepada mereka. Dan terbukti Matius pemungut cukai yang dianggap sebagai orang-orang berdosa, dia ketika makan bersama-sama dengan Yesus, dan kemudian Matius pun ikut Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan Yesus, jadikan kita alat untuk dapat membawa orang lain yang belum percaya untuk dapat menerima Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kita tidak mau menutup diri dan merasa bahwa kita ini yang paling benar, yang paling suci. Tapi mari kita perkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Minta Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan saya bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Haleluya. Sebagai hamba Allah, saya akan berdoa buat mereka yang dalam keadaan bimbang. Kita bersyukur keadaan sekarang semakin membaik, sudah mulai normal, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang masih belum mendapat pekerjaan. Kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman yang datang kepada kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan Engkau sendiri yang mengajar kepada kami bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dan biar kami menjadi pelaku firman, bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, bukan untuk menjadi sahabat karib, tetapi kami bergaul untuk menunjukkan karakter Kristus kepada mereka yang belum percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang dalam keadaan kesulitan keuangan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menjawab doa-doa dari umat-Mu. Berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Keluarga-keluarga yang berkekurangan Engkau cukupkan ya Tuhan. Rumah tangga Engkau berikan damai sejahtera kepada suami, istri, dan anak-anak. Mereka yang sekolah Tuhan lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit virus corona ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba-Mu berdoa juga untuk mereka yang dalam keadaan bimbang, yang tidak lagi menikmati kesukaan yang dari Tuhan. Kiranya firman pagi hari ini membuat mereka terbuka untuk menerima Yesus yang sungguh, bukan hanya sekedar percaya, tapi benar-benar mengimani firman Tuhan, menjadi murid-murid yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan jadikan kami orang-orang percaya yang berkemurahan kepada orang-orang di sekitar kami. Tidak takut rugi, tapi kami takut jangan sampai kami tidak menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sekalian supaya firman-Mu, hadirat-Mu pagi hari ini menyenangkan, memuaskan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.